Sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita bernyanyi lagu nomor 3, Dekat Pelukan Allah. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Kedua, ada sebuah tempat senang dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Mari kita mengambil sikap berdoa. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdoa masing-masing, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk setiap kita di tempat ini, untuk boleh Tuhan bukakan hati untuk dengar firman, dan berdoa untuk pembicara menyatakan isi hati Tuhan saja. Mari kita berdoa. Berbelas kasih atas kami Tuhan, kami merindukan mendengar firman-Mu, bukan untuk menjadi data di kepala kami, bukan untuk pemuasan kuriositas kami, tapi menjadi kebenaran yang menyelidiki hati kami, yang membentuk kami, yang mengkoreksi kami, yang memurnikan kami untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Berkati setiap kami yang mendengar, Tuhan pimpin tanpa terkecuali. Berkati hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan nyatakan isi hati-Mu saja kepada setiap kami. Nyatakanlah anugerah-Mu atas kami, berbicaralah kepada kami. Berbelas kasih atas semua kami umat-Mu, bertumbuh dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi orang-orang yang memuliakan nama-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang terus memimpin kami sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami merindukan untuk mendengar firman Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan yang berbicara atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 4. Kita melanjutkan eksposisi Kisah Para Rasul, lanjutan dari eksposisi ke-15. Dari pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 37. Kita mau melihat satu hal yang sangat unik, bagaimana kuasa yang mengguncang kehidupan kita. Ada kuasa yang mengguncang kehidupan kita, kuasa apa saja itu yang kita mau pelajari dari kisah dari Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-22 hingga yang ke-37. Kita baca bergantian dari 23 ya, dari 23 sampai yang ke-37. Namun saya baca terlebih dahulu 21 dan 22, lalu jemaat mulai 23, kita baca bergantian hingga ke-37. Demikian firman Tuhan, dari 21 dan 22 saya bacakan. Maka mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Kenapa mereka tidak menghukum? Karena mereka takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya.
23. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dari Kisah Para Rasul pasal 3, sebuah narasi panjang yang kita sudah ikuti beberapa minggu tentang bagaimana permulaan pelayanan setelah berdirinya gereja mula-mula, lalu Petrus dan Yohanes dengan berani pergi ke bait Allah, tempat di mana persekongkolan untuk perencanaan mematikan Yesus di situ. Tapi mereka malah tetap pergi ke sana. Dan tidak ada yang larang karena mereka berpikir, para imam dan para Farisi berpikir orang Israel, orang Kristen itu sudah bubar. Lalu ternyata apa yang terjadi? Fenomena besar itu terjadi atas nama Yesus. Petrus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh sejak lahirnya selama 40 tahun. Maka setelah dia sembuh, orang bersuka cita dan kagum, dan mereka akhirnya melihat bahwa benar apa yang dikatakan Yesus. Walaupun Yesus sudah mati, maka 500 orang saksi mengatakan Yesus sudah bangkit, dan setelah itu perkara-perkara besar dikerjakan oleh para rasul. Dan dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2, 3.000 orang bertobat. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 4 dikatakan 5.000 orang laki-laki bertambah pada hari itu untuk menjadi Kristen. Akhirnya membuat para imam, para ahli Taurat, Farisi, Saduki, mereka semua kebakaran jenggot, lalu memanggil Petrus dan Yohanes, memenjara mereka 1 hari, lalu menyidang mereka. Dan apa yang terjadi di dalam akhir dari seluruh rencana panjang itu, dalam seluruh cerita panjang itu, yang mereka hanya bisa lakukan memberikan ancaman keras. Ya, ini titik mula permulaan penganiayaan. Karena memang di dalam kondisi pertandingan awal ini seperti para imam kalah. Tapi mereka tidak mungkin mau kalah. Dari sinilah titik rekayasa penganiayaan itu akan terjadi. Dan kita tahu nanti dari sini mereka akhirnya datang lagi menghusut kepada Herodes. Nanti dalam pasal-pasal selanjutnya kita baca itu. Herodes mulai kehilangan sekuritasnya untuk diterima oleh orang Yahudi. Maka dia nanti pertama kali cara dia untuk menyenangkan orang Yahudi. Dahulu dia disenangkan, dia disenangi karena dia yang membangun bait Allah. Tapi sekarang siapa yang senang terhadap dia? Karena sudah muncul huru-hara karena orang-orang Kristen. Maka Herodes melakukan penganiayaan pertama terhadap rasul, yaitu Yakobus. Nanti setelah Yakobus mati, dia pinter, dia tangkap kepala rasul yaitu Petrus, tapi tidak jadi mati. Begitu ya, itu cerita selanjutnya nanti. Tapi dalam hal ini penganiayaan pertama memang tidak berhasil bukan karena apa-apa, hanya karena mereka takut orang. Dahulu mereka mau menganiaya Yesus pun tidak jadi karena takut orang. Itu sebab mereka merekayasa tangkap pagi-pagi benar, masih subuh, orang belum bangun. Nah dalam hal ini karena Petrus berani mendeklarasikan nama Yesus di bait Allah, mereka ngamuk. Tapi mereka tidak bisa menghukum, singkatnya mereka lepaskan Petrus dan Yohanes lepas. Apa yang kita lihat di sini? Dari perspektif dunia,
Saudara sekalian, inilah realitas dunia yang berdosa ini. Yaitu apa? Keputusan-keputusan yang diambil di tengah-tengah dunia adalah keputusan-keputusan yang tidak pernah berdasar kepada kebenaran. Ya, tentu dunia ini masih punya keputusan-keputusan yang baik, tapi dunia tidak punya keputusan-keputusan yang benar. Kita percaya di dalam teologi reform, Calvin mengatakan di dalam Tulip, total depravity, kerusakan total manusia membuat manusia tidak lagi ada kebenaran. Roma 3 ayat 10, tidak ada satu manusia pun yang benar. Maka ketika manusia tidak lagi didasari kebenaran, mungkinkah manusia masih memiliki keputusan-keputusan yang baik? Mungkin. Kita membaca itu di dalam dua dasar. Pertama, di dalam anugerah umumnya Tuhan. Tuhan masih mensustain keberadaan manusia dengan mempertahankan anugerah umum untuk manusia masih bisa berlaku baik. Untuk mencegah kerusakan bertambah-tambah. Itu sebab agama ada, sebagai satu pihak kita melihat agama sebagai pemberontakan manusia kepada Allah, tapi di sisi lain kita bisa membaca agama pun sebagai anugerah umumnya Allah untuk mensustain manusia tidak semakin jahat. Tapi di sisi lain, meskipun manusia masih memiliki potensi berbuat baik, kebaikan itu pun sebuah kejijikan di mata Tuhan. Bahkan seorang filsuf bernama Plato pun bisa melihat bahwa kebaikan di dalam agama itu adalah sebuah kemanipulatifan, sebuah kemunafikan. Sebab agama tidak pernah berbuat baik demi kebaikan itu sendiri. Semua kebaikan yang dilakukan orang adalah pamrih untuk dia mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Maka ketika saya berbuat baik kepada seseorang, saya berharap, tidak berharap dari apa-apa dari orang itu, tapi saya berharap dengan kebaikan saya mendapatkan pahala. Jadi tidak ada sebenarnya kebaikan di dalam filsafat atau agama yang berhenti bagi kebaikan itu sendiri. Nah itu sebab manusia di dalam realitas berdosa tidak ada yang benar. Dan di dalam realitanya para imam yang mengaku sebagai pemimpin bait Allah, yang mengaku sebagai pemegang tonggak kebenaran, mereka tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan kebenaran, tapi hanya gara-gara takut orang banyak. Nah ini realitanya. Jadi ini menjadi suatu hal yang kita harus sadari. Saudara, memang kita tidak bisa berharap dari dunia. Sekalipun kita terus berdoa kepada Tuhan untuk terus memelihara dunia ini. Memelihara khususnya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tapi di tengah-tengah itu pun kita menyadari realita keberdosaan manusia. Membuat manusia akan mengambil langkah berdasarkan baik atau tidak baik dalam kepentingan profit atau tidak profit. Ini realitanya. Ini dunia. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Bagaimana kita menjadi orang Kristen bereaksi dengan realita dunia yang seperti ini? Setelah pelepasan itu terjadi, Petrus dan Yohanes lepas, mereka kembali kepada komunitas, kepada gereja. Singkatnya kita melihat di dalam ayat 23, mereka kembali, mereka berkumpul dengan teman-teman mereka. Gambaran arti kata satu fellowship-nya mereka di dalam gereja mula-mula itu. Maka mereka menceritakan kepada mereka semua apa yang telah terjadi. Maka menarik sekali setelah Petrus dan Yohanes cerita. Saudara perhatikan ya, Tuhan mengizinkan satu narasi yang sangat unik. Dari awal terus dua nama ini muncul di dalam awal. Yakobus seperti hilang padahal mereka tiga selalu dekat. Petrus, Yohanes, Petrus, Yohanes, Petrus, Yohanes. Tapi dari awal Petrus terus yang kerja. Seolah-olah Yohanes itu hidden. Dia selalu ada and yet seperti dia tidak berbuat apa-apa. Tapi menarik sekali. Kadangkala cara Tuhan membuat kita melayani demikian. Ada orang-orang yang melayani di depan, ada orang-orang yang di belakang. Inilah arti kita sebagai tubuh Kristus. Kita tidak tentu harus semua di depan, tapi kita boleh belajar untuk mengerti setiap orang dipercayakan Tuhan porsinya masing-masing. Maka tidak ada orang di dalam gereja Tuhan itu menjadi penonton atau penganggur. Yohanes bukan menjadi penonton, tapi Yohanes menjadi orang yang bertumbuh belajar. Mengapa demikian? Karena memang Yohanes masih sangat muda. Petrus yang menjadi kepala rasul, Petrus yang berdiri di depan. Tapi kita tahu di dalam perjalanan sejarah para rasul, Yohanes Tuhan izinkan sampai hari tuanya, tidak mati-mati. Lihat satu-satu rasul mati martir, mati martir, mati martir. Di tengah-tengah dia penganiayaan.
Tapi semua ini menjadi satu rekam cerita yang akhirnya bisa diintisarikannya untuk memberikan pengharapan kepada jemaat Tuhan di tengah-tengah aniaya. Maka muncullah 1, 2, 3 Yohanes dan muncullah kitab Wahyu. Dari intisari cara hidup Yohanes menyaksikan seluruh penderitaan umat Tuhan, maka dia boleh dipakai Tuhan. Sementara waktu dalam kondisi gereja mula-mula, seperti Yohanes tidak ngapa-ngapain, tapi Tuhan sedang membentuk dia. Kadang-kala kita di gereja seperti tidak ngapa-ngapain, tapi kita terus belajar. Ada saat-saat di mana seperti Tuhan memaksa kita, tapi terus belajar sampai waktunya Tuhan, sampai waktunya Tuhan. Saudara, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah memutuskan untuk jauh dari bagian keluarga kerajaan Allah, komunitas gereja. Karena suddenly waktu Tuhan mempercayakan satu pelayanan kepadamu, engkau siap. Tidak ada orang pada saat dipanggil baru, aduh kayak mana ya dari awal. Mari kita sama-sama belajar. Tidak tentu kita akan dipercayakan Tuhan pelayanan itu, tapi setidaknya belajar, setidaknya belajar, setidaknya belajar. Kami pun di dalam panggilan sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian, ini menariknya. Nah, kasih tahu rahasia dapurnya GRII ya. Ada anekdot kalimat seperti ini. Mau jadi hamba Tuhan paling malas, jadilah hamba Tuhan GRII. Mau jadi hamba Tuhan yang setengah mati, jadilah hamba Tuhan GRII. Kenapa? Sepertinya satu-satunya gereja yang ADRT gerejanya tidak ada yang namanya job desk hamba Tuhan. Kayaknya cuman GRII. Gak ada job desk hamba Tuhannya. Jadi masuk ke gereja, ya sudah. Terus ngapain saya di sini? Jangan harap ada job desk. Pertama kali selesai saya studi, lalu saya ditempatkan di pusat, lalu ketemu sama Ko Ivan, pendeta Ivan. Oke Harley, yuk kerjakan bagian yuk. Bagiannya apa? Yuk pikir sendiri. Nah ini ya sudah, mau duduk-duduk di kantor, makan gaji buta, aman saudara, aman. Tapi bagaimana bergumul di hadapan Tuhan? Suddenly, satu hal dipercayakan, sudah siap, gak lagi dari nol. Maka ketika misalnya ikut KKR regional, lihat pemimpin lakukan apa, ini bikin apa, oh saya mau belajar, saya mau catat, saya mau ini. Oh waktu melakukan ini, menjadi panitia ini, harus bikin ini bikin apa, ini bikin apa. Maka dimanapun ditempatkan, kita siap. Bukankah di dalam dunia profesional juga sebenarnya kita demikian? Bukankah itu yang namanya etos kerja? Yang seharusnya bahkan dunia kopi itu dari kita. Etos kerja kita di dunia kita tahu, kalau enggak kayak gitu kita ketinggalan. Enya di dalam gereja kita memilih begini. Saya nggak dipanggil, saya nggak diajak. Nah itu mentalitas tamu. Nggak bisa saudara. Yohanes meski seperti jadi penonton, tapi dia ikut iring, dia terus setia. Seharusnya dia bisa cuci tangan, saya nggak ikut-ikutan, Petrus yang bicara, ya saya jangan ikut di penjara. And yet dia ikut. Nah kembali sekarang dalam hal ini. Maka ketika itu terjadi sebuah narasi panjang ini, kita melihat orang-orang, setiap orang di dalam gereja Tuhan akan dipercayakan porsi dari Tuhan. Maka mari membuka diri, terus belajar sambil terus tanya, Tuhan percayakan saya untuk apa dan di mana. Kiranya Tuhan berkati kita ya. Nah sekarang kita melihat kembali kepada respon jemaat. Begitu mereka mendengar cerita ini, apa yang menjadi reaksi mereka? Maka dikatakan berserulah mereka kepada Allah. Reaksi pertama mereka mendengar satu cerita yang mencekam ini adalah mereka berdoa. Perhatikan saudara-saudara sekalian, ya sepertinya ya sudahlah biasalah ya, namanya orang punya masalah langsung berdoa. Bukan saudara, bukan itu masalahnya. Mari kita perhatikan bagaimana menjadi pertanyaan refleksi buat kita ya. Sepertinya kita rasa ya iyalah dia punya masalah maka berdoa. Oke sekarang baca kehidupan kita. Bagaimana kehidupanmu ketika engkau meresponi sebuah masalah? Apa yang kau lakukan ketika engkau menghadapi masalah? Pertanyaan simpel saudara, tapi ini realita yang untuk mencerminkan. Dicermin kalau kita melihat, kalau ada kata-kata yang mendeskripsikan kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kerohanian seperti apa yang kita hidupi? Semacam orang ketika ada masalah langsung reaktif impulsif. Ya cari langsung cepat aja. Atau ada orang-orang yang setiap kali melihat masalah, reaksi oportunisnya, di mana tempat untung dia di situ. Kita lihatlah ya politisi yang menjijikan seperti ini, yang hanya bergerak secara oportunis.
Ya opportunity itu tidak salah. Tapi kalau terus hanya mencari langkah-langkah cari untung, akhirnya buntung. Ada orang-orang yang melihat masalah dengan cara seperti itu kan ya. Ada orang-orang yang setiap kali masalah langsung lari saja. Pokoknya by default lari dulu. Atau ada orang-orang yang setiap kali ada masalah, belum ada apa-apa, reaksinya adalah mengeluh dulu. Dikit-dikit mengeluh. Di dalam penginjilan pribadi, paling sering saya penginjilannya sama supir gokar lah ya, karena dari rumah ke airport selalu saya, cuman itu momen-momen saya naik kendaraan umum. Paling hanya 10%, berarti 1 orang dari 10 orang kalau diwawancara kan selalu mulai bagaimana pengalaman dari supir Grab atau supir gokar atau apalah gitu ya, pokoknya taksi online itu. Selalu yang 9 bilang, aduh, ini mentalitas. Tapi yang satu, semua ada tantangannya Pak. Saya percaya orang kaya pun ada tantangannya. Maka saya dalam pekerjaan ini ada tantangannya. Tapi saya syukuri. Nah, ya kan? Ada orang-orang yang seperti itu. Masih ada pengharapan ternyata untuk Indonesia. Walaupun 1 dari 10 ya. Jadi dari 250 juta penduduk Indonesia hanya 1%-nya saudara. Tapi itu pun masih ada harapan. Intinya adalah mari kita membaca ke dalam diri kita. Bagaimana kita dengan orang Kristen. Bagaimana kita berespon ketika ada masalah. Bagaimana kita bersikap dengan masalah. Ada orang-orang yang nekat. Berani maju aja tanpa dasar. Ada orang-orang yang akhirnya panik. Teriak-teriak saja dan segala macam. Ada orang yang sepertinya bereaksi tapi dia hidden di belakang. Tipu-tipu dan segala macam. Macam-macam reaksi manusia. Tapi apa yang diajarkan Alkitab? Alkitab mengajarkan dengan konsisten. Kehidupan jemaat mula-mula. Segala sesuatu selalu dimulai dari doa. Somehow ini satu hal yang kita sudah take it for granted, sudah tahu. And yet mari kita belajar lagi. Kisah Para Rasul 2 ketika mereka menanti Pentakosta, doa. Kisah Para Rasul 2 ketika jemaat mula-mula didirikan, doa. Kisah Para Rasul 4 ketika penganiayaan pertama terjadi, doa. Segala sesuatu, mereka tidak reaksi impulsif, mereka tidak reaksi yang oportunis, mereka tidak reaksi panik atau menjadi orang-orang yang bersungut-sungut, tapi mulai dari satu langkah, doa. Doa. Ini hal yang sangat serius sebenarnya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukankah di dalam teologi reform kita tahu, di dalam keselamatan yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan menyediakan means of grace, alat anugerah untuk kita terus bertumbuh di dalam keselamatan itu, menikmati Allah di dalam keselamatan itu. Melalui apa Tuhan menyediakan means of grace? Yaitu 3 hal, doa, firman, sakramen. Tapi hal yang selalu kita take it for granted, ketika memang benar-benar baru bergumul berat, baru berdoa. Tapi hari-hari kita tidak menjadi satu kehidupan yang berdoa. Satu hal yang kita rasa sepele, and yet padahal itu menjadi satu hal yang begitu istimewa yang Tuhan sediakan. Kristus menebus kita dengan cara dia mati menumpahkan darahnya supaya kita bisa menikmati Allah kapan saja, di mana saja melalui doa. Kita tidak harus terikat kepada satu sistem waktu tertentu baru bisa datang kepada Tuhan. Kita tidak harus melakukan satu ritual pergi ke tempat tertentu baru bisa datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan segala langkah hidupmu, segala sukacitamu, air matamu, keputusanmu. Sehingga engkau tidak berlaku serong. Berdoalah kata Tuhan. And yet kita take it for granted. Ya saya berdoa kok bangun pagi, saya berdoa kok kayak gini. Tapi tidak menjadi satu hal yang kita sadari untuk menikmati Tuhan. Untuk menikmati Tuhan. Tapi apa yang terjadi kepada jemaat mula-mula? Reaktif, bukan impulsif, bukan oportunis, tapi menjadi orang-orang yang memilih untuk berdoa. Sekali lagi saudara sekalian, jangan remehkan panggilan ini. Jangan remehkan atau jangan take it for granted dengan anugerah yang sangat sederhana and yet terlalu mulia ini. Selidiki hatimu, bagaimana kehidupan doamu. Maka apakah ini berarti kalau kita yang tidak berdoa ini rohaninya bermasalah, lalu kalau mereka itu orang-orang yang punya kerohanian yang hebat, sedikit-sedikit berdoa? Tidak saudara, tidak. Justru menarik dalam hal ini, mereka bukan orang yang punya kerohanian yang super sehingga mereka menjadi orang yang tangguh. Bahkan ketika tadi kita baca dari ayat yang dikatakan di sini, mereka berdoa bukan karena mereka punya kerohanian yang hebat. Mereka berdoa karena mereka takut. Takut. Jadi
bukan berarti setelah kita punya kerohanian yang hebat, kita tidak menjadi orang yang harus, tidak boleh takut, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semacam kerohanian Injili yang telah dipaksakan ya. Kalau ada kedukaan, tidak boleh menangis, itu duniawi. Gobloknya bukan main. Maka bukan itu poinnya. Jadi kalau kita dalam masalah, tidak boleh takut karena Tuhan menyertai. Takut itu lumrah saudara, lumrah. Di dalam ayat 29 kita melihat untuk melaksanakan mana. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Mereka sadar di dalam ketakutan ini. Karena itu mereka berdoa. Maka apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula, ini yang kita mau lihat. Bukanlah ini sebuah tontonan yang kita lihat, ya sudah mereka kayak gitu ya sudah. Poinnya apa untuk saya? Bukan. Ini gambaran yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita hidupi. Inilah cara hidup kita sebagai gereja seharusnya. Cara hidup yang seperti apa? Yang berespon dan bereaksi kepada Allah, bukan bereaksi kepada fenomena. Saya pernah kasih iseng-isengan kan ya, bolehlah saya kasih iseng lagi di sini. Semoga masih ingat. Yang sudah yang ingat syukur, yang lupa ya oke nggak apa-apa. Coba iseng-isengan yuk. Kita mau lihat hamba Tuhan GRI bikin mukjizat. Jangan pikir cuma di luar hamba Tuhan bikin mukjizat ya. Saya bikin mukjizat di sini. Ayo kepalkan tangan. Iseng dulu kita. Mana lebih besar kepalan tangan saudara atau gereja kita ini? Ditanya jawab dong. Kami datang untuk dengar bukan untuk ditanya-tanya gitu ya. Mana lebih besar kepalan tangan kita atau gereja ini? Ya gereja lah, pertanyaan kok konyol gitu. Oke saya ganti langsung. Mana lebih besar kepalan tangan kita atau bumi ini? Oh jadi makin konyol pertanyaannya. Ya bumi lah gitu ya. Oke saya tanya. Mana lebih besar masalahmu atau Tuhan? Mana lebih besar masalah kita atau Tuhan? Ya Tuhan lah, lebih besar apa sih pertanyaannya gitu ya. Saya bisa bikin mukjizat hari ini saudara. Saya buktikan kepalan tanganmu lebih besar daripada bumi ini. Mau lihat mukjizat? Lihat ya, hamba Tuhan GRI bikin mukjizat. 1, 2, 3. Mana lebih besar kepalan tanganmu atau bumi? Mana lebih besar kepalan tanganmu atau matahari? Whatever apapun itu. Kalau tangan ini sudah di depan mata, tidak ada yang lebih besar. Ini yang paling besar karena sudah tertutup. Apa maksudnya? Di dalam realita kehidupan kita, mana lebih besar Tuhan atau masalah kita? Kita bilang Tuhan lebih besar. Tapi ketika masalah itu ada di depan mata kita, hanya reaktif terhadap masalah-masalah. Bukan karena kita mau mencari wajah Tuhan, tapi hanya datang kepada Tuhan untuk masalah-masalah ini. Tetap tidak bisa lihat Tuhan, walaupun datang sama Tuhan. Bola-balik cuman ini, Tuhan mana, Tuhan ini, Tuhan itu. Menjadi orang-orang yang tidak akan pernah bertumbuh dalam kebenaran. Menjadi orang-orang yang tidak akan pernah melihat kebenaran. Menjadi orang-orang yang tidak mengerti berjalan dalam kebenaran. Karena yang kita inginkan hanya masalah ini selesai. Saya tidak bilang Tuhan tidak peduli dengan masalah kita. Letakkan dahulu, carilah wajah Tuhan. Itu yang disebut dengan berdoa. Jadi jangan bilang, oh ya orang tidak berdoa sudah pasti salah. Saya berdoa kok, nanti dulu berdoa dengan macam model apa? Berdoa dengan terus mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan atau menjadi orang yang datang kepada Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Totally different. Maka saudara sekalian, apa yang menjadi pembelajaran dari kehidupan jemaat mula-mula yang mau kita lihat pada pagi hari ini? Yang seharusnya juga kita sadari gambaran inilah yang Tuhan kasih tahu untuk kita alami. Apa yang terjadi? Maka kita menyadari dari kisah para rasul 4 ini, jemaat Tuhan mengalami goncangan. Nah, sebagai undangan juga untuk kita sadari, ini bukan cerita yang kita tonton, ini cerita yang diundang Tuhan untuk kita hadapi, yaitu 3 goncangan yang akan terjadi di dalam gereja Tuhan dan 3 goncangan yang 2 goncangan terjadi dalam gereja Tuhan dan 1 goncangan yang harus terjadi melalui gereja Tuhan. Goncangan apa itu? Bahwasanya saudara-saudara sekalian, ketika engkau memilih engkau mau menjadi seorang Kristen, tidak bisa tidak satu paket di dalam panggilan keselamatanmu. Konsekuensi dari undangan engkau menerima penebusan Kristus. Tidak bisa tidak. Dunia dan iblis akan terus berupaya menggoncang kehidupanmu sebagai gereja Tuhan. Yang kedua, tapi jangan salah pikir. Engkau berpikir hanya iblis atau dunia yang akan menggoncangmu. Tapi Alkitab berulang-ulang kali mencatat bahwa Tuhan juga menggoncang gerejanya. Dan yang ketiga, oleh karena goncangan Tuhan atas gerejanya, maka Tuhan menjadikan gerejanya membalikkan untuk menggoncang dunia. Lihat 3 hal ini kita pelajari. Dunia dan iblis tidak akan mungkin tinggal diam. Dia akan terus berusaha untuk menggoncang gerejanya, gereja Tuhan. Tapi
Jangan berpikir hanya dunia yang menggoncang gereja. Tuhan pun menggoncang gerejanya. Tapi karena yang kedua ini dari goncangan Tuhan, tidak mungkin tidak. Gereja yang sejati yang digoncangkan oleh Tuhan pasti menggoncangkan dunia. Maka mari kita menyelidiki. Yang pertama, apa yang disebut dengan gereja diguncang oleh dunia dan setan? Ayat 29 dikatakan, mereka mengalami ancaman. Mulai dari Petrus dan Yohanes dilarang berkhotbah dalam nama Yesus. Maka wajar dong mereka takut. Ini satu goncangan, ini satu ketakutan. Baru beberapa, mungkin 2 bulan saja. Baru 2-3 bulan lah ya, 40 hari setelah Yesus. Baru saja setelah Yesus naik. Yang tadinya kita saksikan, mereka mematikan Yesus dengan sedemikian rupa cara. Menyalibkan Yesus telanjang. Dan membuat sebuah berita rekayasa bahwa mayat Yesus diculik. Baru saja peristiwa itu terjadi. Sekarang bayang-bayang itu harus kami alami sekarang. Tinggal tunggu waktu, tidak lama lagi kami akan mengalami aniaya seperti ini. Maka wajar mereka takut. Karena itu apa yang terjadi dari ketakutan mereka di dalam goncangan yang mereka harus alami. Satu goncangan hebat. Mereka berdoa. Mereka berdoa. Tapi bukan hanya berdoa saudara sekalian. Pertanyaan pentingnya, orang yang tidak berdoa sudah pasti salah. Tapi orang yang salah berdoa jauh lebih masalah. Maka yang kita harus lihat di dalam kisah kehidupan gereja, bukan hanya sekedar kamu berdoa atau tidak berdoa. Tapi mari tanya hatimu, sebagaimana kisah para rasul ini dicatat. Apa yang realita kehidupanmu? Apa yang kau doakan di dalam masalah hidupmu? Maka apa yang mereka katakan? Mengatakan, berikanlah kepada kami, hamba-hambamu ini, keberanian untuk mengabarkan Injil. Perhatikan, ini seperti permintaan konyol. Mereka sedang kondisi takut. Mereka tidak minta hal yang lain. Mereka cuma minta satu permintaan. Mereka minta keberanian. Mereka tidak meminta apapun lagi. Hanya itu. Akan ada begitu banyak goncangan sebenarnya sebagaimana mereka juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai gereja pasti akan menerima yang namanya goncangan dari dunia. Dan memang itu pasti tidak gampang. Saudara, mungkin kita tidak akan mengalami goncangan yang seperti ini ya. Beberapa saudara kita mengalami di Bekasi gereja HKBP yang sampai sekarang tidak dapat izin dan segala macam. Mereka mengalami goncangan, mereka hanya bisa ibadah di pinggir tanah mereka. Lalu dengan sengaja orang-orang itu bikin speaker besar-besar, mereka lagi ibadah dibikin sekeras-kerasnya. Itu goncangan saudara, itu goncangan. Itu tantangan yang gak gampang. Tapi kita mungkin gak mengalami hal itu. Tapi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang lain yang dihadirkan oleh si iblis atau dunia ini untuk menggoncang iman kita di dalam kehidupan kita. Kita gak gampang menghadapinya, kita rapuh, kita cemas. Mari kita lihat di dalam hal-hal apa kita harus mengalami goncangan. Jujur saja, di dalam realitas segala keputusanmu, engkau yang bekerja sebagai pebisnis, keputusanmu adalah sebuah tantangan untuk goncangan. Ajakan untuk berkompromi dengan dosa, atau ketika engkau harus berpartner dengan orang-orang itu meminta tawaran plus-plus dari kamu. Kamu gak ikut, saya berdiri tegak, tapi kamu bayar. Bagaimana? Gak gampang saudara, memang gak gampang. Yang mereka minta untuk dealing dengan kita, maka apa servis yang harus kita berikan? Cara pergaulan yang mungkin akhirnya membawa kita harus menyepelekan kekudusan kita. Intinya apapun itu, ada tantangan demi tantangan yang menggoncang iman kita. Membuat kita takut untuk berdiri sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Somehow kita memilih, kita akan berkata, saya baik-baik saja kok. Saya tidak ikut dengan cara dunia kok. Tapi bukan itu panggilanmu menjadi orang Kristen. Saya jadi saksi Tuhan tidak. Somehow terlalu gampang kita untuk merelatifkan bagian ini. Untuk menjadi baik tidak menjadi seperti dunia, oke. Tapi saudara, agama pun melakukannya. Tapi untuk berdiri menjadi saksi Tuhan, itu one thing. Itu satu hal yang sangat serius, yang justru seringkali kita sepelekan. Maka jemaat mula-mula pun mengalami tantangan seperti ini. Bukan hanya kita sekarang. Mereka langsung berhadapan-hadapan dengan bayang-bayang kematian. Tapi apa yang mereka minta? Ini pertanyaannya. Di tengah-tengah realita dunia yang menggoncang imanmu, apa yang kau minta? Yang gak minta tidak usah dibahas. Sekarang yang minta, apa yang mereka minta? Mereka bukan minta berkat jangan hilang Tuhan. Mereka bukan minta untuk guncangan ini dibuang, dijauhkan saja Tuhan. Tapi mereka minta
keberanian untuk menghadapi goncangan ini. Ini iman. Saudara, kekristenan bukan masokis yang cari-cari siksaan ya. Bukan kita suka demi nama Tuhan disiksa, haleluya, enggak apa-apa. Enggak, itu radikalisme sempit namanya. Tapi kekristenan juga bukan berarti menjadi orang yang lari dari penderitaan. Ini dua ekstrim kiri kanan yang tidak kita hidupi. Semacam orang seperti Kristen maka cari-cari penderitaan atas nama Tuhan. Seperti saksi Tuhan tapi tidak berhikmat. Akhirnya didera, dilempar orang batu. Lalu bilang, saya martir atas nama Tuhan. Tuhan bilang, nyah kau setan. Tapi semacam lagi orang-orang yang lari dari penderitaan akhirnya merelakan diri untuk diam-diam saja untuk diterima di tengah dunia tapi tidak mau berdiri menjadi saksi Tuhan. Ini dua ekstrim. Tapi gereja yang sejati adalah gereja yang dipimpin bukan untuk lari dari masalah, bukan untuk menjadi barbar di tengah masalah. Tapi kalimatnya dipimpin oleh Tuhan melewati guncangan dunia. Ini iman kita. Karena itu narasi ini mengajarkan kita untuk apa? Melewati masalah dengan berdoa. Dan juga mengajarkan kita untuk berdoa meminta yang benar. Sekali lagi saudara ya, berdoa itu satu hal. Tapi berdoa minta apa ini hal yang serius. Jangan sembarang atau salah berdoa. Mengapa kita terlalu gampang goyah di dalam kehidupan kita? Mari kita selidiki. Mengapa kita menjadi orang yang terlalu gampang untuk jatuh atau mengkompromikan kekudusan kita? Karena yang kita harapkan yang salah. Ini masalahnya. Jadi di dalam ekspektasinya kita, supaya kita waktu kita berdoa sering kali yang kita doakan, yang kita inginkan di hadapan Tuhan adalah supaya goncangan itu hilang. Akhirnya ketika itu tidak hilang-hilang, barulah kita menjadi orang yang merasa gak ada jawaban pun, akhirnya mengkompromikan diri. Tidak hanya kita saudara, terkadang banyak juga pengajar-pengajar sesat yang begitu mengerikan. Dalam nama Yesus kalau kau beriman pasti sembuh. Saya sudah beriman, saya sudah sungguh-sungguh tapi tidak sembuh. Lalu mulai meragukan Tuhan, kalau gitu ternyata tidak. Seolah-olah dalam teologi mereka, dalam nama Yesus semua masalah harus hilang. Itu teologi apa? Orang-orang yang tidak belajar tapi berdiri menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Mewakili Tuhan menyatakan firman Tuhan yang sebenarnya bukan kalimat pengharapan. Tapi kalimat penghakiman. Maka itu akhirnya menjadi goncangan yang membuat. Bukan goncangan dari luar tapi orang-orang penyesat yang menggoncang. Nah ini juga karya iblis. Tidak bisa saudara. Bukan itu pengharapan kita. Penderitaan, penganiayaan, goncangan dari luar pasti akan selalu ada. Konsekuensi dari engkau mengatakan engkau beriman, engkau harus sadar dan engkau harus siap, engkau akan terus digoncang oleh dunia. Amin. Wah, enggak enak mau mengamini ya, masa saya harus aminkan? Ya amin memang, ya ini panggilan kita. Tapi jangan takut, jangan takut. Bukan dalam pengertian enggak boleh takut, tapi jangan di dalam ada berita pengharapan. Maka mari kita lihat di tengah-tengah ada goncangan karena memang kita berbeda dengan dunia maka kita harus digoncang. Karena dunia pasti tidak suka dengan kita. Maka kalau mentalitas iman kita terus mau lari dari goncangan, kapan kita bertumbuh? Dua ilustrasi saudara sekalian, coba kita renungkan kembali ya. Anak yang mau belajar jalan pasti harus jatuh. Semua anak yang belajar jalan tidak pernah jatuh, tidak pernah stabil dia. Selalu dipegang, nggak boleh jatuh. Ditata sama orang tua, nggak boleh, pokoknya nggak boleh lecet, begitu ya. Terus dipegang sampai mati, dia nggak akan pernah bisa jalan dengan proper. Saya dulu belajar tentang psikologi anak, tapi tidak terlalu belajar motorik anak. Tapi giliran anak waktu masih bayi 6 bulan lalu datang ke dokter. Dokternya langsung kasih pesan. Harus merangkak ya. Tapi anaknya sudah mau manjat. Iya manjat satu soal, biarin. Tapi jangan langsung latih jalan. Harus merangkak. Saya baru ngerti ternyata apa? Untuk membuat dulu kuat pangkal lututnya sama itu bokongnya. Sehingga waktu dia berdiri stabil dia. Nah ada proses. Sama di dalam kerohanian kita. Ada tahap kita merangkak, ada tahap kita harus terjatuh. Tapi kalau kita bypass semua itu hanya gara-gara kita tidak mau digoncang. Jadi apa iman kita? Kalau kita terus menghindari ada masalah di dalam kerohanian kita. Maka kita hanya akan menjadi orang-orang yang kehilangan kebenaran. Karena kita
lebih takut kehilangan hal-hal yang remeh ketimbang kehilangan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Akhirnya jadi hilang kebenarannya. Demi hal-hal yang kita lihat profit kita, akhirnya kita mengabaikan kebenaran Tuhan. Justru kita menghindari itu, kita menghindari aniaya, kita kehilangan kebenaran. Jangan hindari, bukan jadi masokis cari-cari penderitaan. Tapi ketika Tuhan menata kita melalui goncangan yang diperhadapkan kepada kita waktu harus mengambil keputusan-keputusan, jangan kompromi. Kedua, kalau kita tidak pernah mengalami goncangan, justru ini lebih peringatan, lebih keras. Kalau kita menghindari, ada masalah dalam kerohanian kita. Tapi kalau seumur hidup kita menjadi Kristen tidak pernah mengalami goncangan, ada masalah besar dalam imanmu. Bagaimana mungkin engkau menjadi sama dengan dunia? Karena dunia tidak akan pernah tinggal diam dengan kehidupan Kristen yang benar. Maka ketika engkau menjadi sama dengan dunia, tidak akan ada goncangan bagimu. Bagaimana mungkin? Tapi ketika engkau mengalaminya, peganglah janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Mari kita sama-sama membaca 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan buat kita semua janji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Di tengah-tengah goncangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, apa kata Tuhan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada Tuhan tidur, saudara. Tidak ada Tuhan kaget kamu sudah jatuh ke dalam hal yang kamu tidak mampu. Persoalannya, hatimu kepada Tuhan tidak. Engkau arahkan kepada Dia tidak. Maka apa arti doa yang diajarkan di dalam Kisah Para Rasul, di balik doa mereka? Maka mereka meminta keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Apa ini? Ada kesadaran bahwa ada yang lebih besar bagi mereka, saudara-saudara, yang lebih berharga dari semua konsekuensi yang harus mereka terima. Harusnya doanya, Tuhan jauhkan ini. Mereka tidak siap terima konsekuensi. Bukan, mereka siap terima konsekuensi. Apapun konsekuensinya kami siap. Yang penting kami beritakan Injil. Artinya dalam pikiran mereka, mereka sadar ada hal yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dibanding dengan konsekuensi penderitaan yang harus mereka terima itu terlalu kecil dengan apa yang mereka lihat yang disediakan Tuhan buat mereka. Karena itu mereka tetap memilih berani menghadapinya. Mereka tetap memilih untuk meminta keberanian untuk mendapatkan hal yang lebih berharga itu. Mereka telah mendapatkan apa itu? Kekekalan, pertumbuhan dalam firman, bertumbuh semakin limpah dalam kasih Kristus, makin bertumbuh dan berpegang kepada janji Tuhan yang setia. Maka tidak ada porsi yang dapat menggantikan hal ini. Maka mereka rela untuk menghadapi goncangan ini. Yang penting Tuhan beri keberanian untuk kabarkan Injil. Ini yang pertama. Kedua, goncangan apa? Ya, dunia menggoncang kita, tapi Tuhan bukan menghindarkan goncangan itu dari kita, malah Tuhan seperti menambah karena Tuhan pun menggoncang gerejanya. Ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goncanglah, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Maka dari hal ini kita sadar Tuhan menggoncang umatnya. Maka goncanglah seluruh tempat itu dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dalam Alkitab saudara sekalian, bukan hanya di dalam ayat ini, manifestasi kehadiran Allah berkali-kali digambarkan dalam bentuk goncangan. Keluaran 19 ketika Musa menghadap kepada Tuhan, Gunung Sinai digoncangkan. Di dalam Kisah Para Rasul 2, jemaat mula-mula mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka bergoncanglah seperti bunyi gemuruh angin kencang. Di dalam Hakim-Hakim pasal 5, ketika Israel berperang dan Tuhan menyertai, maka bangsa Israel mengatakan, ketika Tuhan maju di depan, maka goncanglah dunia. Nah, kenapa ekspresi-ekspresi seperti ini banyak sekali digambarkan? Ketika Petrus di penjara itu, bergempalah bumi, lepaslah semua engsel-engsel, maka Petrus bisa keluar dari situ. Goncang, goncang, goncang. Semua goncangan-goncangan ini mengekspresikan apa? Sebenarnya cuma mau memberikan satu gambaran untuk membawa kita kepada satu kesadaran bahwa Tuhan ketika Dia bekerja mau menunjukkan Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Tuhan itu lebih besar daripada goncangan dunia sekalipun. Tuhan lebih besar dari alam semesta ini. Itu sebab ketika Dia hadir maka goncanglah dunia menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Itu ekspresinya.
Tapi bukan berarti setiap kali kehadiran Allah harus dengan goncangan. Karena bukan goncangan itu yang menjadi poin utamanya. Bukan di manifestasi bumi bergoncang itu yang menjadi poinnya. Karena tidak setiap kali Tuhan hadir dengan goncangan. Lihat ketika Elia lari dan dia di goa itu, di dalam api besar, di dalam angin besar, di situ Tuhan tidak ada. Tapi ketika angin sepoi-sepoi itu, Tuhan hadir. Tidak tentu harus dengan goncangan. Maka yang menjadi penekanannya adalah yang mau disorot di sini bukan kepada goncangannya, tapi ketika Tuhan mau bekerja, hadirat Tuhan turun. Maka hadirat Tuhan itu turun ditandai dengan apa? Roh Kudus memenuhi kita. Nah ini kita tidak bisa alergi dengan hal ini. Ini orang sudah terlalu banyak mengkutip ini dan mengambil ini dalam pengertian yang salah. Apa arti hadirat Tuhan memenuhi kita? Yaitu Roh Kudus memenuhi kita. Apa artinya Roh Kudus memenuhi kita? Lihat ya, pengertian ini yang dibolak-balik sekarang ini. Makanya ada orang yang mengidentifikasikan kepenuhan Roh Kudus harus mengalami goncangan. Semua dari Kejadian sampai Wahyu bicara goncangan, buminya yang digoncang, rumahnya yang digoncang, gak ada orangnya yang digoncang. Sebab tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Tuhan sangat menghormati tubuh kita sebagai image of God, sebagai image-nya sendiri. Maka gak ada yang namanya Tuhan obok-obok manusia, gak ada itu. Jadi sekarang dari mana dasar teologisnya kejang-kejang itu manifestasi kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Gak ada dasar alkitabiahnya. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Maka saya setuju memang saudara, di dalam teologi Reform Amerika, para teolog Amerika sudah membuktikan kalimat ini bukan menjadi arogansi. Mungkin orang akan marah dengan rekaman ini. Tapi memang gak mau. Kalau orang-orang memegang teologi ini, itu sebab teologi Reform Amerika mengatakan karismatik itu bidat. Saya tidak bilang semua karismatik sesat. Kami masih bertemu dengan kolega-kolega orang-orang yang orang GBI di pedalaman yang punya hati penginjilan. Tapi secara tatanan besar teologisnya sangat menghina Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan itu sebuah kesesatan? Tapi selalu pakai kalimat relativisme. Orang Kristen harus saling mengasihi, jangan saling menyalahkan. Kita tidak boleh pecah, setan bekerja. Nah itu kalimat setan sedang bekerja. Yang kedua, gambaran yang dikatakan kalau dipenuhi Roh Kudus harus langsung bisa bahasa lidah. Baru itu identifikasi dipenuhi Roh Kudus. Itu hanya salah satu karunia dari list 9 karunia yang digambarkan oleh Paulus di dalam kitab Korintus. Maka kenapa harus itu identifikasi orang dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana dengan orang yang memberitakan firman? Enggak dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana orang yang bermazmur? Tidak dipenuhi Roh Kudus. Hanya yang berbahasa lidah yang dipenuhi Roh Kudus. Begitu liarnya pengajaran sekarang mempersesatkan orang. Dipenuhi Roh Kudus berarti kita semakin dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Kesadaran akan kekudusan kehadiran Allah yang meneguhkan kita. Semakin penuh di dalam kasih Allah yang memberikan pengharapan kepada kita. Dan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Ini tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, apa arti kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Bukan manifestasi-manifestasi spektakuler itu, tapi satu kesadaran yang dalam sebenarnya. Kesadaran akan kehadiran Allah memenuhi kita, dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti kita semakin dibawa kepada kesadaran pengenalan akan Allah yang semakin bertumbuh. Kesadaran akan kekudusan Allah yang memenuhi kita. Kesadaran akan kasih Allah yang memberikan pengharapan kepada kita. Dan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Itu tanda Roh Kudus bekerja. Setiap kali Roh Kudus memenuhi seseorang, di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan mereka mengkabarkan Injil ketika hari Pentakosta itu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 diulangi lagi, tanda mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekarang ini semua dibuang. Fenomena spektakulernya yang ditunjukkan seperti keren tapi telah menghina Tuhan. Perhatikan saudara, apa arti Tuhan mengguncang gereja? Bukan berarti harus mengalami gempa. Oh, hadirat Tuhan memenuhi Emery Sunter, gempa, goncang ini. Lari semua. Bukan. Konteks yang harus kita lihat. Konteks mereka jemaat mula-mula, kenapa harus mengalami fenomena seperti ini? Bahwa ini sangat penting
untuk menjadi tonggak sejarah, titik mula berdirinya gereja. Bahwa karena ini adalah permulaan gereja dan peristiwa ini adalah ancaman penganiayaan pertama bagi gereja, maka itu sebab tanda manifestasi Allah harus dinyatakan. Sebagaimana nanti dalam pasal 5 kita lihat, ketika orang mengkompromikan kekudusan gereja, maka Ananias Safira harus mati. Tanda kekudusan gereja. Nah sekarang tanda kehadiran Allah di tengah-tengah ancaman penganiayaan, manifestasi kuasa Allah harus ditunjukkan. Itu poinnya. Yang mereka harapkan bukanlah perubahan keadaan, tapi yang mereka butuhkan adalah landasan, tiang fondasi yang meneguhkan hati mereka untuk berani maju. Apa itu? Mereka sadar ada kehadiran Allah, mereka sadar mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini yang mereka minta di dalam doa mereka. Kehadiran Allah menyertai mereka. Ini yang penting. Bukankah ini eko dari apa yang di kalimatnya Musa? Keselamatan Israel keluar dari Mesir ketika bangsa itu begitu bebal. Tuhan mau tarik diri. Maka apa yang dikatakan Musa? Aku tidak mau jalan kalau Tuhan tidak mau sertai. Lebih baik cabut namaku dari kitab kehidupan ya Tuhan, daripada kau tidak menyertai umatmu. Lihat apa yang menjadi kesadaran di tengah-tengah segala kegentaran tantangan. Musa yang ditolak bangsa Israel, tapi Musa tetap menjadi pensyafaat bagi bangsa Israel untuk minta Tuhan sertai bangsa Israel. Sama ketika gereja telah berdiri, apa yang diminta oleh para rasul dan jemaat mula-mula. Mereka tidak minta penganiayaan itu hilang. Yang mereka minta adalah keberanian untuk terus menjadi saksi Tuhan. Pertanyaan yang sama saudara sekalian di dalam kehidupan kerohanianmu sekarang. Apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Pelajarilah firman Tuhan. Maka ini yang menjadikan kita teguh untuk kita menyadari. Sekarang kita melihat, teguhlah hatimu sebab firman Tuhan telah lengkap dan menjadi landasan imanmu untuk berdiri menjadi saksi Tuhan tanpa perlu meminta tuntutan fenomena-fenomena spektakuler. Dahulu mereka harus mengalami itu. Sekarang kita sudah mengalami yang lebih besar daripada mereka, yaitu keutuhan kelimpahan firman Tuhan. Apalagi yang kurang. Maka kenapa harus minta tanda, minta tanda? Pelajarilah firman Tuhan yang akan membentuk cara pikirmu, yang akan turun ke dalam hatimu, meneguhkanmu untuk menjadi saksi Tuhan. Maka penuhlah engkau dengan sukacita untuk engkau siap menjadi orang yang digoncangkan Tuhan, menantang goncangan dunia. Hanya itu dasar hidup kita. Sehingga mereka tidak menjadi takut lagi dengan resiko apapun, kehilangan apapun, bahkan kehilangan nyawa. Mereka menjadi berani walaupun mereka takut. Karena yang membuat mereka kuat bukan segala sesuatu yang sudah fasilitas, tapi karena kesadaran penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, tidakkah Tuhan mengguncangkan hidup kita juga? Menggelisahkan hatimu dengan firman. Itu cara Tuhan mengguncangmu hari ini. Maka karena itu mintalah keberanian untuk Tuhan memimpinmu di dalam langkahmu. Mintalah Tuhan untuk membentukmu, mendidikmu, memakaimu, menyertaimu dengan kuasanya untuk menjalankan seluruh panggilan hidupmu. Sehingga ketika dunia engkau berhadapan dengan goncangan dunia, engkau lebih menyadari goncangan Tuhan untuk berkata tidak dengan dosa. Sehingga disitulah engkau bukan hanya menjadi baik-baik saja seperti dunia, tapi engkau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang baik, saudara. Kita tidak dipanggil untuk itu. Tapi kita dipanggil untuk menghidupi etika kerajaan Allah yang jauh lebih indah daripada sekedar kebaikan. Yaitu apa? Etika kerajaan Allah menjalankan hidup dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam kekudusan untuk menjadi saksi Tuhan seumur hidupmu. Tim Keller, saya kutip dari kalimatnya, menyatakan, semakin Tuhan menggoncangmu, maka semakin sulit dunia menggoncangmu. Tapi sebaliknya saudara sekalian, semakin engkau menerima goncangan dunia, semakin sedikit Tuhan menggoncangmu. Yang mana yang dalam hatimu? Saudara, ini ujian yang tidak gampang, memang berat. Jika hidupmu terus dilingkupi oleh rupa-rupa kekhawatiran, goncangan dunia itu engkau penuhi dalam hatimu, kecemasan atau hal-hal yang lain. Engkau terus ikut cara hidup dunia, sekaligus engkau terlalu jarang mengalami Tuhan. Justru Tuhan bilang, bukan engkau dibuangnya, karena itu undangannya. Berdoalah, minta Tuhan memimpinmu.
Ingatlah kasih Allah Bapa yang merelakan anaknya untuk mati bagimu. Ingatlah pengorbanan Kristus yang telah menumpahkan darahnya untuk menebusmu. Dan ingatlah kesabaran panjang sabar Roh Kudus yang terus memimpin hidupmu. Inilah yang menjadi undangan Tuhan untuk kita hidupi. Hidupilah keselamatan dengan kesadaran kasih Allah Tritunggal yang memenuhimu. Maka engkau akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan engkau diteguhkan di dalam menjalankan panggilanmu untuk menjadi orang-orang yang sadar engkau didamaikan dengan Allah, untuk menjadi saksi Allah mendamaikan dunia berdosa kembali kepada Allah. Terakhir, ketiga, setelah dunia menggoncang, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menggoncang kita lebih keras daripada dunia menggoncang kita untuk meneguhkan hati kita. Dengan demikian, ketika engkau sadar Tuhan menggoncang hatimu, maka disitulah gereja akan menjadi gereja yang menggoncang dunia. Dengan cara apa dunia tergoncang oleh gereja? Dengan cara apa gereja menggoncang dunia? Dengan power? Bukan. Dari kisah kehidupan jemaat mula-mula kisah para rasul. Mereka tidak punya apa-apa untuk menggoncang dunia. Mereka tidak punya militer lawan kerajaan Roma. Mereka dianiaya, dilempar di kolosium, dimakan singa dan segala macam. Tapi tetap saja dunia pada zaman itu dikuasai oleh kerajaan Roma yang ratusan tahun tidak terkalahkan. Digoncangkan oleh kehidupan gereja. Dengan cara apa? Melalui hidup dalam persekutuan sebagai keluarga kerajaan Allah dan hidup bermurah hati. Setelah kita digoncangkan oleh Tuhan, kita diberi keberanian untuk menghidupi kehidupan kita sebagai gereja. Kehidupan seperti apa kehidupan gereja yang menggoncangkan dunia? Cuman dua dikatakan di sini, yaitu apa? Hidup sebagai keluarga kerajaan Allah di dalam persekutuan dan hidup bermurah hati. Ini yang mempengaruhi banyak orang sehingga orang ikut memilih menjadi Kristen walaupun resikonya diancam kematian. Efeknya saudara, hasil langsung ketika mereka menjadi berani, dikatakan mereka, kami minta, ayat 31, perhatikan, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lalu apa yang terjadi? Ayat 31, adapun kumpulan orang yang 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Lihat, reaksi dari keberanian mereka bukan langsung maju ke depan perang, tapi mulai dari persekutuan mereka sebagai keluarga kerajaan Allah. Cara hidupnya diubahkan. Inilah tanda Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kesadaran untuk menjadi saksi Tuhan, untuk tidak hidup sembarangan. Ego yang semakin dilepaskan untuk memberi hidup di tengah-tengah komunitas, menjadi bagian dari satu sama lain sebagai keluarga kerajaan Allah. Dan setelah itu, kehidupan yang bermurah hati untuk saling memberi satu sama lain. Kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian, kisah para rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini kayaknya repetisi. Ingat kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47, kehidupan jemaat mula-mula, mereka saling menjual dan memberikan tanah dan segala macam. Loh sekarang kok diulang lagi? Ngapain ini? Ini Lukas lagi kehabisan ide atau lagi ngantuk, ulang lagi tulis pasal 2 itu ditulis di sini? Bukan. Justru ini mau mengkonfirmasi, Lukas tulis lagi ini seperti eko dari pasal 2 itu, mau menunjukkan inilah konsistensi kehidupan orang yang mengalami lahir baru. Inilah konsistensi karya Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Konsistensi kehidupan gereja yang sejati. Di dalam pasal 2 dikatakan, dan setelah penderitaan muncul, pasal 2 itu tidak bubar, makin dikonfirmasi. Tadi mereka bertobat, lalu pasal 2 muncul, hidup dalam doa, dalam firman, dalam persekutuan, dalam sakramen. Sekarang dalam penderitaan, apa yang mereka lakukan? Tetap memilih cara hidup yang sama. Itu maksud Lukas menuliskan kisah para rasul 4 ini. Maka kisah rasul 4 ayat 32 sampai 37 menggambarkan kehidupan gereja yang sejati. Meski setelah ada aniaya dan ancaman, hidup tetap dalam doa, firman, sakramen, persekutuan, dan bermurah hati. Sekali lagi saya kutip dari kalimat Tim Keller, mengatakan kisah para rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini. Sebenarnya ini ditulis untuk memberitahu kepada kita bahwa salah satu cara utama dunia memahami untuk mengerti orang Kristen itu berbeda adalah dalam pola pikir ekonomi kehidupan kita. Dalam arti tertentu kita merupakan subculture dari ekonomi dunia yang berbeda total dari
ekonomi dunia, dari cara hidup dunia, yaitu cara kehidupan komunitas. Tentu di dalam kebenaran. Saudara, ini bisa disalah mengerti. Bartian menekankan tentang komunitas, kekristenan menekankan komunitas. Tapi apa bedanya? Jika di luar kebenaran, di luar Kristus, komunitas itu sama dengan dunia. Terus kalau kita mau lihat gereja dengan komunitas terbaik di dunia justru gereja bidat. Pernah tahu? Gereja terbaik di dunia, manajemen ekonomi terbaik. Pandemi kemarin satu gereja yang tidak goncang sama sekali. Selidiki, Mormon. Bagaimana mereka menjadi satu keluarga, jadi kayak satu empire. Sistem bisnisnya bagus sekali. Antar mereka punya usaha saling ketersalingan. Maka mereka nggak goncang. Tapi mereka menjadi orang yang lari dari kebenaran Alkitab. Maka kita melihat bukan itu yang mau kita pelajari. Tapi gereja yang berdiri di dalam doa, di dalam firman, di dalam sakramen, di dalam persekutuan dan hidup bermurah hati. Ini identitas kita sebagai gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka ini yang dikatakan tadi di situ ayat 31. Mereka dipenuhi Roh Kudus, berani mengabarkan Injil, bukan dipenuhi dengan gelepar-gelepar seperti cacing gila. Mereka sehati sejiwa. Mereka menjadi orang-orang yang selfless, menjadi orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi orang yang murah hati, yang secara radikal, yang rasanya tidak masuk akal. Tapi menjadi gereja yang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Maka apa yang mereka hidupi? Mereka mengalami kasih Tuhan sama dengan mengubahkan hidup mereka. Mengalami kasih Tuhan means mengalami perubahan hidup. Mereka menjadi orang-orang yang menyerahkan diri untuk Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mungkin kita rasa sulit, bahkan tidak mampu menjalankan hidup yang mereka lakukan ini. Apa yang mereka lakukan? Tapi puji Tuhan saudara, sebenarnya di dalam gereja ini, masih di dalam segala kelemahan keterbatasan gereja ini, tapi kita pun mulai menghidupi. Apa yang kita lakukan? Setiap orang mengalami kasih setia Tuhan, mereka berlomba-lomba untuk saling memberi. Tidak pikir untung diri. Pelayanan apapun kita mau bayar harga. Berapa banyak orang di sini mau ikut pergi KKR regional lah, Kapin lah dan segala macam. Berapa banyak orang mission trip hanya baksos. Bukan berarti salah, tapi di mana Injilnya? Tapi ada orang-orang yang mau bayar harga, pergi, janji iman, beli tiket, cuti segala macam untuk pergi penginjilan. Ini satu hal yang sangat serius. Berapa banyak kita memberi perpuluhan yang kita tahu gereja bukan perpuluhan untuk hamba Tuhan, tapi untuk memikirkan pelayanan ke depan yang lebih besar. Maka kita di dalam track itu, mari ikut sama-sama. Memberikan hatimu, memberikan hidupmu, memberikan waktumu untuk terus dipimpin Tuhan, dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Memberi diri melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini undanganmu. Melalui kehidupan gereja mula-mula kami menyadari bagaimana mereka di dalam ancaman, mereka berseru berdoa. Tapi bukan sekedar berdoa, mereka tahu apa yang mereka minta karena mereka mengerti kebenaran. Yang mereka minta bukan lari dari penderitaan, yang mereka minta bukan menjadi orang-orang yang terus hanya mendapatkan berkat, yang mereka minta untuk mereka dimampukan berani berdiri menjadi saksi Tuhan. Oh Tuhan, panggilan yang sama yang Kau berikan kepada kami. Di tengah-tengah dunia menggoncang kami minta belas kasih-Mu, goncangkan kami, sadarkan kami untuk menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidup kami telah ditebus untuk menjadi beda dengan dunia, untuk menjadi manusia baru di dalam pimpinan Roh Kudus, untuk berdiri menjadi saksi Tuhan, untuk tidak mengkompromikan diri kami dengan dosa, bukan hanya untuk menjadi baik-baik saja, tapi untuk dunia menyadari bahwa Kristuslah yang menjadi dasar kehidupan kami, Kristuslah yang memimpin kami, dan Kristuslah yang mengubahkan kami. Karena itu Tuhan, pimpin kami, supaya kami benar-benar menghidupi undangan Tuhan untuk kami menjadi gerejanya Tuhan. Permuliakan nama-Mu dalam hidup kami, pimpin kami untuk menjadi saksi-Mu sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.